siang, Shalom. Selamat Natal dan sebentar lagi selamat Tahun Baru untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Steven. Saya adalah murid dari Ibu Guru Melinda dan murid dari Bapak Guru Roy. Jadi sebetulnya saya alumni mereka, saudara. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi nanti saya mau menceritakan sedikit tentang kesan pesan diajar oleh beliau. Oke, saya butuh untuk kita semua fokus, karena saya akan bicara dalam waktu 20 menit. Yang bisa mencatat, Anda boleh catat. Saya berdoa ini bisa menjadi berkat buat setiap kita. Masih dalam judul yang sama, yaitu ISO. Bagaimana kita menulis akan membuat standar di dalam apapun yang kita kerjakan. ISO atau International Organization for Standardization dibuat di tahun 1946, 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Pada waktu itu selesai tahun 46 itu Perang Dunia Kedua dan negara-negara usaha-usaha pengen maju. Akhirnya mereka ngapain? Ayo kita bikin kerjasama supaya antar negara ini bisa membangun bisnis yang sama. Supaya kita bisa transaksi satu negara dengan lainnya. Supaya kita bisa membangun dunia ini mempunyai ekonomi yang baik. Mempunyai kepemimpinan yang baik. Karena itulah standar ISO ini dibuat. Tetapi standar ISO ini tidak langsung selesai di tahun 46, tetapi sebetulnya itu dimulai 2000 tahun yang lalu. Karena yang membuat standar ISO yang pertama, standar untuk organisasi yang pertama, itu adalah seseorang yang tertulis di dalam Alkitab, namanya Yitro. Dia adalah seorang pemimpin yang menciptakan standar organisasi, standar kerja yang ditulis di dalam Alkitab, di dalam Keluaran 18 ayat yang ke-13 sampai ke yang 27. Saya akan bacakan dengan singkat supaya kita ngerti apa yang tertulis di sana dan nanti kita bisa belajar poin by poin apa yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Keluaran 18 ayat yang ke-13. Saya mau kita membayangkan. Keesokan harinya Musa mengadili perselisihan-perselisihan antara orang-orang Israel. Pekerjaan itu makan waktu dari pagi sampai malam. Bisa dibayangkan pada waktu itu pemimpinnya adalah Musa. Dan pekerjaan Musa itu mengadili orang. Setiap kali orang ada punya masalah, dia datang kepada Musa, minta penyelesaian masalah. Ketika Yitro melihat semua yang dikerjakan Musa, ia bertanya, apa saja yang harus kau kerjakan untuk bangsa ini? Haruskah semua ini kau kerjakan sendirian? Sehingga untuk minta nasihatmu saja, orang mesti berdiri di sini dari pagi sampai malam. Anda bisa bayangkan satu bangsa Israel, semua yang punya masalah, punya persoalan, mau minta nasihat, mau minta petunjuk, datangnya ke Musa. Dan mereka harus tunggu dari pagi sampai malam hanya untuk nanya pendapat. Itu problemnya. Jawab Musa, orang-orang itu datang kepada saya untuk mengetahui kehendak Allah. Kalau mereka berselisih, mereka menghadap saya supaya memutuskan perkara mereka. Dan saya sampaikan kepada mereka perintah-perintah Allah. Kata Yitro, tidak baik begitu. Dengan cara itu engkau melelahkan dirimu sendiri dan juga orang-orang itu. Pekerjaan itu terlalu banyak untuk satu orang. Jadi Yitro bilang ke Musa, Musa gak bisa. Cuman satu orang yang ngejain perkara dan permasalahan satu bangsa. Terlalu besar dan terlalu banyak. Kata Yitro, dengarkanlah nasihat saya, maka Allah akan menolongmu. Memang baik engkau mewakili bangsa ini di hadapan Allah dan membawa persoalan mereka. Engkau harus mengajarkan kepada mereka perintah-perintah Allah dan menerangkan cara hidup yang baik dan apa yang harus mereka lakukan. Tetapi di samping itu, perhatikan, engkau harus memilih beberapa orang laki-laki yang bijaksana dan menunjuk mereka menjadi pemimpin atas 1000 orang.
atas 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Mereka hendaknya orang-orang ini yang takut dan taat kepada Allah dapat dipercaya dan tidak menerima suap. Paham? Jadi mereka bikin kelompok-kelompok. Jangan semuanya segini banyak orang, kalau punya masalah datangnya ke saya. Nanti kamu tunggu kelamaan dan saya pun kecapean. Jadi apa yang akan dilakukan? Coba bikin kelompok 50-50. Bikin kelompok 100-100, bikin kelompok 1000-1000. Dan saya hanya akan bertemu dengan pemimpin-pemimpinnya saja. Pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50. Setelah itu pemimpin-pemimpin ini akan meneruskan kepada yang di bawahnya. Suruhlah mereka bertindak sebagai hakim bangsa ini. Masing-masing bagi kelompoknya. Tugas itu harus mereka lakukan secara teratur. Perkara-perkara yang penting boleh mereka ajukan kepadamu, kepada Musa. Tetapi perselisihan yang kecil-kecil dapat mereka bereskan sendiri. Hal itu akan meringankan engkau dan mereka pun ikut bertanggung jawab. Jika engkau berbuat begitu dan hal ini diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan mampu melakukan tugasmu dan semua orang akan pulang dengan puas. Karena persoalan mereka cepat dibereskan. Dan ini adalah ISO, standar organisasi. Ini adalah cara memanage orang yang ditulis oleh Alkitab, tetapi saat ini dikembangkan dan ditulis untuk seluruh dunia. Dan itu menjadi standar seluruh dunia. Oke? Jadi basicnya, dasarnya, sejarahnya ini adalah biblical. Ini dari Alkitab. So isinya ISO apa sih? Ada 4 hal minimal yang saya ingin bagikan buat setiap kita. Yang pertama, customer first. Whatever you do, apapun yang kau lakukan, don't do it for yourself, but for others. Apapun yang kau lakukan, jangan lakukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk orang lain. Anda lihat semua pengusaha yang berhasil, semua jenis usaha perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang berhasil menolong orang lain. Tidak ada perusahaan yang tujuannya mau jadi kaya, dia akan menjadi kaya. Tetapi kalau dia berhasil menolong orang, dia akan menjadi sukses. Contohnya apa? Yang paling gampang, Aqua, yang Anda lihat di botolmu saat ini. Semua kita bisa bikin produk itu. Itu cuman air direbus jadi air minum. That's it. Tetapi menjadi persoalan apa? Tidak semua kita punya waktu buat merebus air. Oleh karena itu ada perusahaan yang namanya Aqua. Dia mempunyai ide, kenapa tidak aku bantu orang-orang yang tidak sempat ngerebus air, saya rebusin airnya supaya kalian tinggal minum. And guess what? Tebak apa yang terjadi? Saat ini pemilik Aqua adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Selanjutnya apa? Contoh yang paling gampang adalah handphone yang kamu pegang. Kenapa kita menggunakan handphone ini? Karena kita butuh untuk berkomunikasi. Dan ada orang yang berpikir, saya akan menciptakan sebuah produk untuk mempermudah satu orang dengan yang lainnya berkomunikasi. Dan itu yang menjadikan mereka perusahaan yang paling kaya. Salah satu yang paling kaya di dunia saat ini. Kenapa? Berhasil menolong setiap kita. Berhasil menolong orang lain. So, kalau Anda mau jadi sukses, Anda mau berhasil, Anda mau mengerti apa itu ISO, standar yang benar. Don't think about yourself, jangan berpikir tentang diri kita sendiri, but think for others, berpikir tentang orang lain. Anda lihat kiri dan kanan, mereka butuh apa. Anda tahu usaha saya yang pertama, pada waktu saya masih sekolah, usaha saya yang pertama adalah jualan pulsa handphone. Kenapa? Karena saya tahu teman-teman saya butuh buat beli pulsa handphone. Dulu belum ada Shopee, belum ada Tokopedia, belum bisa beli pulsa online.
Semua masih pakai voucher. Itu yang saya jual, saudara. Dan ketika saya menolong orang lain, saya pun juga mendapatkan keuntungan. Siapa yang di sini belum pernah makan ayam? Boleh angkat tangan. Ada? Belum pernah makan ayam seumur hidup? Tidak ada. Kita semua makan ayam. Maka apa yang saya lakukan? Saya hari ini jualan ayam, saudara. Supaya apa? Karena saya tahu kita semua butuh ayam. Ya kenapa nggak jualan ayam? So we can help all the people. Kita bisa nolong semua orang. Supaya siapapun yang butuh makan ayam, Anda bisa minta sama saya. And I can give you chicken. Saya bisa memberikan kepadamu ayam. So hari ini saya mau tanya. Pertanyaan yang pertama, siapa di antara kita yang sudah mulai berbisnis? Boleh angkat tangan. Ada? Ada? Oke, good. Pertanyaan yang lebih spesifik, siapa yang sudah berhasil berbisnis dan punya penghasilan dari usahanya sendiri lebih dari 5 juta sebulan? Angkat tangan. Maju ke depan. Maju ke depan. Boleh saya minta untuk dibagikan tiket. Saya mau untuk bicara dengan engkau. Karena kalau kamu punya bisnis yang menguntungkan dan punya uang dan punya untung lebih, boleh datang ke sebelah kanan. Nanti dibagikan surat undangan. Karena Anda nggak mungkin berhasil dalam bisnis kalau Anda tidak menolong orang lain dan tidak menyelesaikan masalah buat orang lain. Mereka dapat apa? Tanya banyak orang. Mereka dapat tiket buat makan sama saya. Kenapa? Karena saya pengen tahu usaha mereka apa dan apa yang sudah mereka lakukan buat sekeliling mereka. So, hari ini kalau Anda mau punya usaha yang berhasil, don't think about yourself, jangan berpikir tentang diri sendiri, think about other people. Coba selesaikan masalah yang ada di sekitarmu. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Musa tidak kerja untuk dirinya sendiri, dia mencoba menyelesaikan masalah orang lain sehingga orang lain datang kepadanya. Yang kedua, do it as a team. You cannot work alone. Anda tidak bisa melakukannya sendirian. Do it as a team. Create a system. Buatlah sebuah sistem. Build the people. Bangun orang-orang. Ajari orang-orang. Because one person never achieve anything. Karena satu orang tidak bisa mendapatkan segalanya. Ada seseorang chef yang terkenal sekali, namanya Chef Toyo. Dia terkenal sekali dan dia punya restorannya ditampilkan di Netflix. Tetapi yang menjadi persoalan apa? Dia nggak bisa buka restoran di tempat lain. Kenapa? Karena dia nggak mau ngajarin ilmunya ke anak buahnya. Yang ngerjain harus dia. Dia punya keahlian untuk bisa masak ikan tuna dengan tangan, tanpa dengan alat. Jadi pakai tangan. Kalau Anda lihat, perhatikan, meskipun ada api, dia masak tuna itu pakai tangan. Kakek-kakek 80 tahun. Cuman tekniknya ini tidak dia ajarkan ke orang lain. So apa yang terjadi? Dia 80 tahun bekerja, gak pernah buka cabang, gak pernah punya istirahat, dan ketika dia berhenti kerja, restorannya tutup. That's the problem. Itu masalahnya. Boleh di stop, thank you. Ini masalahnya. Dan banyak orang merasa kalau Anda punya keahlian, Anda mau simpan sendiri. No. Kalau Anda punya keahlian, ajarkan buat orang lain. Kalau Anda bisa bikin resep yang pintar, yang bagus, yang enak, ajarkan ke orang lain. Supaya apa? Supaya Anda gak perlu kerja sampai usia 80 seperti orang tadi. Supaya Anda bisa buka cabang. Anda tahu kenapa janji jiwa itu sukses? Karena janji jiwa tidak punya rahasia, saudara. Dia bocorkan strategi membuat kopi yang enak ke semua orang. Dan akhirnya saat ini dia punya lebih dari 1000 cabang. Dan menurut penelitian, Indonesia saat ini mempunyai kafe atau toko kopi terbanyak di seluruh dunia.
dengan lebih dari 20.000 outlet kopi di Indonesia. Kenapa? Karena nggak ada rahasianya. Semua orang boleh tahu caranya bikin kopi. And you build the empire. Anda buat kerajaan dengan orang-orang yang butuh untuk bikin kopi akan minta belajar kepadamu. So you cannot do it alone. Anda nggak bisa bikin sendiri. You have to do it in a team. Do it as a team. Lakukan dengan kerjasama. So hari ini kalau Anda dikumpulkan di tempat ini adalah momen networking yang penting banget. Anda ajak kenalan satu sama lainnya. Tanya dia punya keahlian apa. Dia bisa apa. Minta nomor handphonenya. Ini bukan cuma masalah modus. Ini bukan cuma masalah dapat jodoh. Ini tentang dapat cuan, saudara. Dapat cuan. Minta kenalan satu sama lainnya. Do it as a team. Do it together. Yang ketiga, consistency is the key. Consistency is the key. Set a standard for yourself and be trustworthy. Berikan standar untuk dirimu sendiri. Anda bisa baca di dalam pasal yang tadi, ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Yang dicari apa? Orang yang berbijaksana, orang yang tidak menerima suap, orang yang baik. Ini orang yang bisa dipercaya. Tanpa bermaksud menyinggung, saya mau cerita, saya ini bukan orang yang pintar. Saya merasa saya ini orang yang bodoh, saudara. Kenapa? Ibu Melinda ini mengajarkan saya pelajaran kimia. Dan Anda tahu nilai kimia saya berapa? Ujian nasional kimia saya 2,5 dari 10. Ujian nasional. Bapak Roy, ini adalah guru saya. Dia mengajarkan matematika. Anda tahu nilai matematika saya berapa? 4 dari 10. Yang salah gurunya atau muridnya? Saya merasa yang salah muridnya, saudara. Kenapa? Karena yang diajarkan yang lain lulus. Cuman saya yang gak lulus. Jadi yang salah saya. So, sebetulnya saya ini orang yang gagal, saya orang yang bodoh, saya nggak lulus ujian nasional, saya dapat nilai kimia 2,5, nilai matematika 4. Dan saya yakin banyak di antara saudara yang lebih pandai, lebih hebat daripada saya. Tapi kalau boleh sombong sedikit, saudara, hari ini, saya punya lebih daripada 6 perusahaan. Enggak, itu nggak perlu ditepukin tangan, nggak perlu. Saya punya penghasilan per bulan udah bukan lagi puluhan, ratusan, saudara. So kalau saya bisa, I am sure 100% that you can do it as well. Anda juga bisa lakukan hal yang sama, saudara. Consistency is the key. Consistency is the key. Yes, mungkin Anda pernah gagal. Anda bukan yang paling pandai, Anda bukan yang paling hebat. Tapi ketika Anda konsisten melakukan, saya percaya ada berkat untuk yang sudah disediakan untuk Anda. Kalau boleh saya cerita, pekerjaan pertama saya itu saya kerja di perusahaan internasional di dalam bidang F&B, dalam bidang restoran. Perusahaan Jepang, dan saya kerja di Inggris pada waktu itu. Dan disitulah sebetulnya saya pertama kali belajar tentang ISO atau tentang standard. Saya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Dan yang mencengangkan apa? Yang mencengangkan bukan saya. Yang mencengangkan adalah ketika saya berangkat kerja jam 9 pagi sampai di tempat kerja, bos saya udah ada di sana. Dan ketika jam 12 malam saya pulang, bos saya masih ngepel di sana. Itu yang namanya standard. Itu yang namanya konsisten. And they do it every single day. Dan mereka lakukan itu setiap hari, saudara.
Saya kerja waktu itu di restoran, mereka ngelap yang namanya kulkas, ngelap yang namanya kompor itu every single day, setiap hari. Mereka mencatat semua pengeluaran sampai ada tepung yang tertumpah, itu dikumpulin, ditimbang beratnya berapa, dicatat. They do it every single day. Consistency is the key. Dan dari situ saya belajar tentang mengatur hidup saya sendiri. Dari tahun 2015 sampai saat ini, saya punya pencatatan pengeluaran pribadi saya. Siapa yang punya catatan pengeluaran pribadi dan sudah berjalan lebih dari 1 tahun? Ada? Nah, Anda boleh maju ke depan, Anda boleh dicatat. Boleh minta kartu undangan. Kenapa saya minta untuk itu dicatat? Karena ketika Anda mulai untuk menganggap dirimu sendiri ini serius, saya percaya itu akan menjadi sebuah konsistensi yang tinggi yang akan membuat engkau menjadi berhasil. Sebagian besar dari kita meluangkan waktu lebih banyak itu di sekuler dan bukan di gereja. At least 50% hidup kita itu di luar gereja. Maka saya butuh untuk setiap kita menjadi terang dimanapun kita berada. Anda mesti mengerti bahwa caramu berbicara, caramu bekerja, caramu berpenampilan, caramu berjalan, itu dilihat oleh orang. Dan itu yang menentukan. Saya punya satu pegawai yang sampai saat ini masih berkesan di hati saya dan saat ini masih kerja untuk saya. Sudah 8 tahun kerja sama saya. Namanya Amir. Amir adalah orang lulusan SD. Dia gak bisa banyak. Tetapi dia punya karakter yang tidak tergantikan. Apa yang terjadi? Pada waktu itu terjadi banjir. Dan saya meliburkan semua orang. Dan di saat saya meliburkan semua orang, dia menjadi satu-satunya pegawai saya yang datang ke kantor. Untuk apa? Bukan untuk kerja. Karena pada waktu itu bahkan kantor mati lampu, saudara, karena banjir. Tetapi dia datang ke kantor untuk apa? Untuk nyapu, ngepel. Tanpa disuruh, tanpa ada yang lihat. Namanya konsistensi. Dan kenapa hari ini di antara pegawai saya yang lain naik motor, dia satu-satunya naik mobil. Karena dia adalah satu-satunya pegawai yang paling konsisten dan trustworthy, menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau Anda tanya, saya sebagai pengusaha, saya cari pegawai yang apa? Saya nggak cari pegawai yang pintar. Saya cari pegawai yang bisa dipercaya. Karena kepandaian, apalagi nilai sekolah, itu tidak ada aplikasinya di dalam tempat kerja, saudara. Anda boleh dapat nilai 100 semua di sekolah. Toh di tempat kerja engkau mesti belajar dari nol lagi kok. Toh engkau perlu diajarkan, di mentoring lagi kok. Bukan berarti Anda nggak perlu sekolah, boleh kalau mau sekolah. Tapi saya yakin Anda bisa sukses apapun masa lalumu. Yang terakhir, do it, improve it, repeat. Lakukan, kembangkan, dan ulangi lagi. Setiap kali Anda menjalankan sesuatu, belajar untuk mencatat, saudara. Catat segala sesuatunya. Set a goal for yourself. Tulis mimpi-mimpimu. Dan setelah engkau tulis mimpimu, tulis langkah-langkah untuk mencapai mimpimu. Dan yang paling penting, set deadline for your dream. Tentukan deadline atau batas waktu untuk mimpimu.
Siapa yang sudah mencatat mimpi-mimpinya dan tahu langkah-langkah untuk menggapai mimpi-mimpimu? Angkat tangan. Ada? Anda boleh ke sebelah, Anda boleh ambil tiket. Hari ini saya mau memberikan tugas untuk kita semua. Setelah ini saya selesai. Tugas yang pertama, kalau Anda mau untuk memasuki ISO, Anda mau menjadi seseorang yang punya standar. Nomor 1, catat pengeluaran pribadimu. Baik pemasukan maupun pengeluaran. Saya bukan generasi baby boomers seperti Pak Roy. Saya nggak masalah Anda mau catat di handphone, catat di buku, terserah. Yang penting catat, saudara. Pengeluaran dan pemasukanmu. Dan kalau masih negatif, tolong diperbaiki. Penghasilanmu harus lebih tinggi daripada pengeluaranmu. Yang kedua, set a goal for yourself. Tentukan tujuan hidupmu. Dan saya nggak mau tujuan yang tinggi-tinggi. Saya mau tujuan yang sederhana yang kau bisa selesaikan dalam waktu 1 tahun. Contoh apa? Kalau ada yang mau bikin, mau belajar alat musik, make it as a goal. Buat itu sebagai targetmu. Belajarlah alat musik, kasih waktu 1 tahun. Dan tulis konsistensimu. Hari ini saya belajar apa, berapa jam. Minggu ini saya bisa belajar apa. Bulan ini targetnya apa. Anda mau belajar gitar, at least dalam 1 bulan saya menguasai 4 kunci. Tulis itu. Make it as a goal. Yang pertama, Anda bisa belajar alat musik. Yang kedua, Anda bisa belajar bahasa. Make it as a goal this year. Atau 2026. Anda harus bisa bahasa baru. Tulis targetmu. Saya setiap hari mau belajar 1 jam. Saya tiap hari mau belajar 2 jam. Tulis itu. Anda gak suka, hari ini ada ilmu yang paling penting dan saya berharap kita semua menguasai. Kalau Anda punya waktu, Anda punya kesempatan, Anda perlu untuk belajar yang namanya foto and video editing. Itu penting, saudara. Karena Anda bisa sukses hanya dengan bisa edit video TikTok. Anda bisa sukses. Dan itu gak susah. Set a goal for yourself. Contoh yang lain apa? Public speaking. Belajar bicara dengan baik dan benar. Dan tulis goalmu. Dan saya berdoa ini menjadi targetmu di tahun 2026. Dan hopefully di akhir 2026 you achieve your target. Engkau mencapai akan targetmu. That is how ISO works. Itu bagaimana standar daripada organisasi itu bekerja. Keluaran 18 ayat yang ke-19. Ini ayat yang terakhir sebagai penutup kita semua. Saya mau baca bagian A saja. Keluaran 18 ayat 19. Dengarlah nasihat saya dan Allah akan menolongmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.